Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang piket doa silakan maju. Mari bersiap dan berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di kelas ini. Kami sebentar lagi akan memulai pelajaran kami, karena apa yang mesti dijelaskan bisa kami pelajari kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Angel. Ready. Give greeting. Good morning, Mr. Good morning, sit down please. Baiklah, Mister akan absen kalian. Angel, Timmy, Moses, Ezra, Farel, Grant, Izin, oke. Karel, Yansa, Lino, oke, izin. Paulus, gadis, oh gadis sakit ya. Pepe, izin. Nathan, Grace, oke. Isa, oke, sakit. Jeremy, oke. Kiel, oke. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Beberapa teman kalian tidak hadir karena sakit dan juga ada yang izin. Sebelumnya Mistiur mau menanyakan pada kalian. Kemarin kita sudah belajar ya. Kita kemarin belajar apa? Sistem pembayaran. Apa yang kalian pelajari dari sistem pembayaran? Ayo coba, siapa yang mau jawab? Apa yang kalian pelajari dari sistem pembayaran? Sistem pembayaran itu ada dua, satu tunai, satu non tunai. Sebentar, biar soalnya jelas. Pembayaran itu ada dua jenis, satu tunai dan kedua non tunai. Oke, terima kasih Gil. Sistem pembayaran ada dua. Satu, sistem pembayaran tunai, dan yang kedua sistem pembayaran non tunai. Lalu apalagi yang kalian pelajari di sana, Gerard? Sistem pembayaran itu suatu cara yang disepakati antara penjual dan pembeli untuk mentransfer suatu nilai dalam suatu transaksi. Oke, terima kasih. Benar ya? Yang dijawab oleh Gerard juga benar. Baiklah, sekarang kita sesuai janji misi kemarin, sekarang kita akan menyaksikan penampilan presentasi dari kelompok yang belum. Bagaimana hasil pekerjaan kalian? Apakah sudah selesai? Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok Kiel, Farel, Jeremy. Baiklah, karena kelompok kalian sudah selesai, mari silakan untuk siap-siap presentasi. Sedikit pelajaran kemarin ya. Ini tujuan pembelajarannya ya. Ini tujuan pembelajarannya ya. Kemudian ini profil Pancasila. Videonya sudah kita tonton. Nah, ini yang kemarin kalian kerjakan, dan pada hari ini apa
akan dipresentasikan oleh kalian kerjakan, dan pada hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok yang belum maju. Buka WA ya. Iya tahu. Ya, itu belum bisa. Ya, kemarin kelompok apa ya? Kelompok B. B. Ya, buat kelompok B. Tepuk tangan buat kelompok B. Silakan, Mas. Selamat pagi, Mr. Kristia dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita ingin presentasikan tentang ekonomi hidup sistem pembayaran. Terlebih dahulu kita akan nonton video yang telah ditemukan oleh masing-masing dari kami. Perselisihan di Kelurahan Kedoya, Kecamatan Kebon, Jakarta Barat tentang konsumen dan ini viral di media sosial. Pembayaran belanja online yang dilakukan secara tunai ketika pesanan diterima pembeli. Penjual yang diwakili kurir akan menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati. Kalau dulu tuh COD bayar ketemu seller secara langsung ya untuk melakukan payment dan terima barang. Kalau COD zaman sekarang itu bayar sama seller itu dipertemukan di platform e-commerce gitu, di mana kasus yang sekarang melakukan payment itu melalui kurir pengantaran. Ada perjalanan panjang sebelum barang COD itu diterima pembeli. Pertama, kurir akan mengambil barang seller atau penjual. Kemudian kurir akan mengisi surat terima barang sebagai tanda barang sudah berpindah tangan. Selanjutnya, kurir mengirimkan barang-barang pada pembeli. Konfirmasi pembayaran cash dilakukan saat barang diterima. Dalam sehari, kurir dapat mengirimkan sekitar 60 barang atau separuh dari pengantaran reguler harian sebagai tambahan waktu untuk mengirimkan paket. Salah satu jasa layanan ekspedisi misalnya mewajibkan kurirnya mengonfirmasi 30 menit sebelum mengantarkan paket kepada pembeli dan nominal uang yang dibayarkan untuk memastikan pembeli ada di lokasi pengantaran dan telah menyediakan dana yang sesuai. Setelah tiba, pembeli wajib membayarkan barang yang dikirimkan sesuai nominal yang tertera dan tidak boleh membuka paket sebelum pelunasan dilakukan. Ketika lunas, barulah pembeli dapat melakukan unboxing paket. Saya bilang barang kotak sesuai, tapi yang kedua ini bukan ini seluruh ini kayaknya salah kirim atau kami. Jadi sementara itu udah kalau komplain jangan pernah komplain kurirnya ya, karena memang ya nggak kasih itu kalau mau komplain, tapi langsung ke seller atau gua malunya kan pastinya di marketplace. Dan salah satu pelatihan kalau beli dengan COD yang sekarang ini biasanya di marketplace yang ada gunakan itu ada garasinya, jadi nggak boleh langsung terus ya. Dan biasanya ada garasi tergantung orang yang beli, tapi biasanya 1 sampai 2 hari setelah diterima ada job masih bisa kita marketplace dulu ya. Tapi kan sebenarnya duitnya itu kan intermediately sama si marketplace kan gitu. Betul. Kalau ditanya yang paling aman, saya tuh paling suka sebenarnya satu uang dompet elektronik, yang kedua adalah virtual account. Statistik e-commerce 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan dari sekitar 17.000 usaha e-commerce di Indonesia yang didata, 73% diantaranya menggunakan metode pembayaran tunai atau yang kita kenal dengan cash on delivery. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan. Karena pada 2019, total baru 29% penduduk Indonesia yang mempunyai rekening bank. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta. Oke. Terus Next.
Ayat dijelaskan masalah pada sistem pembayaran cash on delivery pada video ini. Satu, barang tidak sesuai pada gambar yang di marketplace. Terkadang ketika berbelanja online, seringkali barang pesan kita tidak sesuai pada gambar di marketplace. Terkadang memang terdapat kecurangan ketika kita berbelanja online karena tidak dapat melihat barang secara langsung. Dua, membuka barang sebelum membayar. Sistem pembayaran secara memiliki prosedur yang tidak boleh membuka barang sebelum membeli. Jika memang kamu ingin unboxing, maka seharusnya kamu membukanya setelah membayar uang cash pada kurirnya. Solusi yang kami berikan jika masalah ini yang telah kita bahas tadi terjadi adalah satu, bayar dulu paket yang telah Anda pesan dengan uang tunai. Dua, buat video unboxing paket sebagai antisipasi jika paket tidak sesuai pesanan. Dan terakhir, tiga, cek seller yang ada di aplikasi online tersebut untuk meminta return barang dan tunjukkan video unboxing sebagai bukti. Terima kasih sudah mendengar presentasi kita. Dari presentasi kita ada pertanyaan lagi tentang sesi kita. Oke, sebelum kalian bertanya, Istiur akan menyampaikan sesuatu ya. Terima kasih untuk kelompok B yang diwakili oleh Kiel dan juga Paulus yang telah mempresentasikan kasus yang mereka dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi perlu kalian perhatikan apa yang ditampilkan oleh temanmu ini, seringkali kita juga mengalaminya. Benar gak? Siapa yang pernah belanja online pasti pernah mengalaminya, atau mungkin belum pernah mengalami karena setiap dia pesan barang dapatnya yang bagus-bagus terus sesuai dengan pesanan. Ada juga, tapi ada juga yang mengalami kebalikannya. Ya, jadi tadi kelompok B telah mengidentifikasi masalah. Masalahnya adalah ketika barang yang dibeli secara COD, ya, cash on delivery, barangnya itu tidak sesuai, digambarnya seperti apa, dikirimnya dan diterimanya seperti apa. Bagus kelompok mereka ya, mereka memberikan solusinya supaya hal itu tidak terjadi pada diri kita. Yang pertama, ini kasusnya ya, barang tidak sesuai pada gambar di marketplace. Jadi ada sedikit penipuan bisa juga, atau ada sedikit kekeliruan yang harusnya paket tersebut buat si A, taunya dikirim ke kita gitu. Karena kurang ketelitian karyawannya, kurang kehati-hatian. Jadi terjadi seperti itu. Kemudian ini membuka barang sebelum membayar misalnya. Ya. Kemudian membuka barang sebelum membayar. Kemudian solusinya, ini yang penting. Solusi yang penting harus kita ingat dan kita pahami buat kita semua, termasuk Mistiur. Begitu paket datang, bayar dahulu paket itu. Ya, benar kan ya? Yang telah dipesan dengan uang tunai. Lalu buat videonya, buat video unboxing ketika kamu sedang membuka paket, sebagai bukti bahwa paket yang kamu terima itu adalah benar yang dikirim. Lalu ketika ada barang yang tidak sesuai, kamu bisa cek sellernya. Baik, tadi Paulus sudah membuka sesi pertanyaan. Saya berharap ada yang bertanya sehingga semakin paham mengenai kasus ini. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Semuanya jelas. Terima kasih.
pagi semua. Saya dari kelompok G. Saya akan menjelaskan tentang inisiatif dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Kelompok kami ada dari saya, Esra, terus Jeremy, Moses, dan Gadis. Inisiatif dalam mendorong digitalisasi tiga hal penting Bank Indonesia usahakan untuk menjadi kemajuan di kehidupan sehari-hari di Indonesia adalah pertama, mendorong dan memperluas kerjasama di digitalisasi sistem pembayaran antar negara. Kedua, kerjasama membangun prinsip dan kaidah dalam meluncurkan Center Bank Digital Currency. Dan ketiga, digitalisasi sistem pembayaran untuk semakin mendorong inklusif ekonomi dan keuangan. Udah kok, di sini udah. Oh udah. Dari Mustiur untuk kelompok D sepertinya harus mengerjakan lagi karena di sini kasusnya belum ada. Kasusnya apa? Masalahnya apa? Kemudian solusi pemecahan masalahnya bagaimana? Tadi kelompok B masalahnya adalah pengiriman barang COD yang tidak sesuai dengan pesanan customer. Lalu solusinya sudah diberitahu tadi. Nah, untuk kelompok kalian, kelompok D, sepertinya ini belum ada masalahnya. Karena kan kemarin Mister bilang mencari satu buah video yang bentuknya apa? Kasus atau masalah yang berhubungan dengan sistem pembayaran. Nah, berarti iya. Oke. Berarti kalian boleh kerjakan ulang. Coba cari, boleh kerjakan ulang di mejanya bertiga. Cari satu kasus, ya. Diulang aja, cari video yang baru. Ya, cari video yang baru. Satu kasus mengenai sistem pembayaran. Ya, nak, ya. Tapi kita berikan applause dulu buat mereka sudah berani. Oke, yuk, sama. Baik. Selanjutnya kelompok Angel sudah? Ini negara ini yang kelihatan cari nggak kelihatan. Nah ini juga semua nih, boleh nih. Nah ini udah tahu. Tapi di sini kan tulisannya udah satu. Masih ingat jawabannya. Nggak ingat gua. Masih ingat. Terus ada yang yes. Udah 3 tahun. Iya, udah 3 tahun. Paling kiri. Masa ini? Pakai HP curang. Paling kiri sini. Langsung pencet. Masih 7.
Ada pemain baru rupanya. Lanjut. Ini udah nggak bisa ini. Ini udah nggak bisa nih. Nah, ini. Tadi gue jual 1. Bener soalnya. Iya dong. Satu lagi belum jawab. Langsung 15 habis. Ayo berikutnya. Peran bayangan dalam Tadi 3 di 1. Apa bener? Bener ini. Ini nanti kan. Tadi 3 sama 1. Jangan salah yang sini, lain yang sini. Yang sini lain naik. Yang sini naik. Maksudnya orang saya nggak di sini tuh. Tapi yang penting naik, yang penting naik. Bukan masalah biasa, penting naik. Nah, sama kita. Ini masuk. Ejir. Paling kanan. Kan benar. Yang ada tahu ini Pak. Ini terakhir ya. Iyalah. Enggak tadi gue salah kira dong. Kira doang. Tapi aja ngikutin ente. Kira 4 tuh doang jauh sama. Tanya dong ngikutin ente. Nggak tahu. Satu lagi belum jawab ayo. Wis. Tekan dong. Ayo naik. Nampil aja. Ketan ini menang ya? Ketan bagus. Terakhir. Langsung aja tiga tuh. Ini bentuknya Apa nggak tahu udah apa ini nggak turun ini. Yang penting ini nggak turun. Satu nggak? Tapi nggak turun. Dua ya. Satu, dua. Kita nggak tahu.
Dan jika pernyataan salah ditentukan Ayo dua lagi belum jawab yuk. gampang loh. Wis, jawabannya dapat nggak, Wis? Nggak tahu, dia dapet. Masa. Nah, udah lah. Bisa, males ya. Wah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita mau ada games ya nak. Gamesnya quizzes. Ini kodenya. Ayo silakan join. Boleh? Kalau bisa pakai laptop aja di Gerard. Iya. Geser lah laptopnya sini atau kamu tidak. Ya. Jadi Gerard pakai laptop. Biasa pakai HP. Coba saya pastikan dulu. Paulus pakai HP. Yansa HP, Gerard laptop. Nathan sudah ya? Ada ya? Oke. Moses sudah ya? Siap ya? Belum. Apa yang nyambung nak? Semua IPS. Bisa. Bisa kan ya wifi-nya nyala ya? Nyala wifi-nya nyala. Ya sudah 3 orang. Artinya 3 orang ya. Sudah 3 yang join. Kalau pakai nama asli. Nanti kalau pakai nama palsu dapat hadiahnya saya bingung mau ngasih ke siapa. Ayo, yang benar namanya yang benar. Terus. Belum masuk soalnya. Farel Jangkung. Farel Ezra Putrafi, Ezra Kamila. Fania siapa, Mas? Ezra Kamila. Sendiri nggak tahu. Teman. Ya, Moses lagi join. Moses ganti nama jadi Dionysius. Dion. Bakti. Oke, Gerard Yansa. Lah, gabung. Kan dia digabung. ini. Ya, Jeremy. Ada 2 orang, Mas. Itu yang pertama. Oke. Ini mau fokus dari aku sih. Itu big sih, nggak mungkin nggak. Makasih ya. Itu big sih, itu big. Lu panas, namanya sendiri deh yang itu.